Free Learning kali ini. Jadi hari ini saya bersama dengan Miss Nana. Kita akan bahas apa hari ini, Miss? Oke, halo semuanya yang sudah bergabung di Free Online kali ini ya Miss ya, untuk yang kedua kalinya. Untuk kedua kalinya dengan kita juga ya. Dengan kita juga, semoga semuanya tidak bosan Tidak ya bosan melihat ya. wajah-wajah cantik kita. Ya nggak sih, hari ini tema kita merah nih Miss. Iya. Supaya mempertunjukkan bahwa kita tuh masih semangat-semangatnya. Hari untuk ini menyambut IUP Intake 2 ya, Miss? Betul sekali. Untuk menyambut IUP Intake 2 yang mana kemarin sudah pernah kita bahas bahwa pendaftaran sudah dimulai. Dan hari ini terkhusus untuk mempersiapkan pendaftaran IUP Intake 2, alangkah baiknya kalau kita harus mempersiapkan salah satu faktor utama dalam pendaftaran, yaitu motivation letter. Yaitu motivation letter. Betul sekali. Ya, jadi kita memilih hari ini judulnya adalah Proper and Improper Motivation Letter for IUP Students. Betul. Nah, menurut Miss Nana nih, sebetulnya apa hal yang membuat motivation letter ini terasa menakutkan? Jadi kalau mau membuat itu rasanya bingung gitu, Miss. Apa yang sebenarnya hal yang paling challenging untuk merumuskan IUP motivation letter ini? Oke, betul sekali sih, Miss. Kalau misalnya berkaca pada beberapa pengalaman siswa kita ya, kenapa motivation letter ini menjadi sesuatu hal yang amat sangat bisa dibilang termasuk bagian dari persyaratan IUP yang sangat sulit untuk dilalui, karena mungkin isi dari motivation letter ini tidak hanya motivation aja, tetapi juga bagaimana cara dia untuk how to achieve his goals, their goals lebih tepatnya, dan juga bagaimana cara mereka untuk bisa meyakinkan para penguji atau proktor itu bahwa mereka sanggup untuk bisa lolos IUP di UGM. Iya, walaupun sebenarnya untuk motivation letter ini, Miss, itu tidak hanya ada atau tidak hanya digunakan untuk UGM aja, Miss. Jadi kalau misal kita melihat dari persyaratan IUP UNER itu juga menggunakan motivation letter. Letter juga. Betul. Jadi sebenarnya bisa disimpulkan kalau motivation letter itu tidak hanya untuk UGM saja ya, bisa dipakai untuk IUP universitas lain juga. Contohnya UNER atau UI, atau mungkin kalau kita melamar ke universitas di luar negeri. Betul, iya Miss. Nah, mungkin nanti juga Miss kan bisa lebih banyak ngasih insight ya tentang perbedaan nih, Miss, tentang perbedaan terkait dengan motivation letter kalau misal di Indonesia, lebih tepatnya untuk IUP sendiri dan juga untuk yang ke luar negeri, Miss. Negeri sendiri. Karena kemarin sempat ada beberapa problematika nih, beberapa siswa kita kan juga mungkin mempersiapkan motivation letter itu dari jauh-jauh hari, dan mereka lebih banyaknya mengisi motivation letter ini dengan cerita, Miss. Dengan cerita kayak seakan-akan mereka harus menceritakan tentang backgroundnya mereka seperti apa, kemudian kedua itu menceritakan tentang bagaimana atau mungkin hal apa saja yang sudah mereka lalui, experience mereka. Nah, kira-kira hal seperti itu tuh bisa nggak sih, Miss, dimasukkan ke dalam motivation letter? Kalau cerita, nah kita harus melihat fakultas apa yang dipilih ya, Miss, betul ya? Jadi misalnya kita mau milih fakultas hukum, nah kira-kira kalau menjelaskan prestasi dan semua prestasi itu kan pasti juga ada ininya masing-masing ya, fieldnya masing-masing. Misalnya dulu saya pernah jadi pemenang lomba dalam bidang matematika atau dalam debate competitions. Nah, kalau kita sudah memilih fakultas hukum, berarti kita memilih yang cocok dengan fakultas hukum itu sendiri. Gimana menurut Miss Nana? Apakah itu sudah benar ataukah harus ada di-improve lagi? Oke, nah sebenarnya kurang lebih sama ya, Miss ya, bahwa kalau misal kalian sudah pernah melihat beberapa video pembahasan kita juga di YouTube channel kita di International Education yang membahas tentang motivation letter, itu kita juga sudah menjelaskan dengan sangat gamblang tentang pembahasan related with motivation letter, kemudian personal statement, nah personal statement juga, dan terakhir ini kita mau membahas nih kira-kira yang baik dan buruknya tuh bagaimana. Nah, terkait dengan pertanyaan Miss Ken tadi bahwa apakah perlu ada improvement di dalam motivation letter ini, jelas pasti ada, Miss. Dalam kaitannya terkait dengan motivation tadi, kembali lagi bahwa motivation itu kalau misalnya Miss Nana boleh tambahkan, itu tidak hanya berangkat dari experience aja.
Jadi yang namanya motivasi itu kan tidak berangkat dari saya pernah mengalami kejadian tertentu atau mungkin saya punya pengalaman tertentu sehingga saya termotivasi untuk belajar hal tertentu, begitu kan ya? Tidak hanya seperti itu ya guys, tapi juga kalian bisa melihat motivation letters ini dari your future plan. Ya, betul sekali. Nah, inilah improvement yang tadi mungkin Miss Ken sampaikan ya, bahwa improvementnya itu bukan apakah kalian harus mengembangkan diri, bukan, tapi lebih kepada bagaimana cara kalian untuk melihat ke depannya. Apa sih yang ingin kalian capai di kemudian hari after you graduate, after you accepted as the students in UGM atau mungkin in other universities, gitu kan ya Miss? Ya, betul. Jadi kita kembali lagi ke contoh yang tadi ya. Tadi kan mau memilih fakultas hukum nih. Nah, selain kita menjelaskan prestasi apa saja yang sudah kita pernah dapatkan yang berhubungan dengan fakultas hukum, itu juga kita bisa menceritakan tentang apa yang ingin kita lakukan di kemudian hari setelah lulus dari fakultas hukum. Betul. Contohnya misalnya ingin jadi lawyer, kemudian ingin memperbaiki hukum di suatu daerah. Tapi bukan itu aja ya Miss, jadi itu nggak cukup. Kita butuh juga untuk mendaftar atau menyeleksi masalah-masalah apa yang ada di Indonesia yang ingin kita selesaikan, betul nggak Miss? Betul sekali dong pastinya. Nah, bagi kalian mungkin semuanya yang sudah bergabung via online di sini, mungkin kalau misal kalian sudah mulai untuk membuat motivation letter, kalian juga sudah tahu nih kira-kira poin-poin apa saja yang perlu untuk kalian highlight supaya nantinya ketika kalian mungkin merumuskan atau mungkin sudah sampai ke submit gitu, kalian sudah tidak perlu ada yang diragukan lagi, bahwa kalian sudah yakin semuanya pasti dalam kondisi yang sudah kalian persiapkan. Kenapa? Nah, kenapa kok motivation letter ini penting, Miss? Karena nantinya ketika kalian interview atau kalian lolos sampai ke tahap kedua atau tahap kedua IUP, itu berarti nantinya motivation letter kalian akan menjadi salah satu basic information for the proctor atau for the interviewer untuk menanyai kira-kira pengalaman yang sudah kalian alami itu apa saja, begitu. Jadi itu sebenarnya dasar dari interview itu sendiri ya, Miss? Betul sekali, dasar dari interview itu sendiri itu adalah motivation letter kalian, begitu. Nah, di sini nantinya kita akan membahas tentang proper and improper, berarti yang bagus dan juga mungkin yang kurang. Kita sebutnya sebagai kurang bagus ya, yang kurang bagus. Kurang tepat ya. Oke. Nah, kalau misal berkaca dari segi pengalaman yang sudah ada, pasti kalian juga sudah melihat juga terkait dengan motivation letter itu seperti apa, personal statement itu bagaimana. Mostly sebenarnya kalau misal Miss Nana boleh sampaikan lagi, Miss Nana ulang lagi, motivation letter itu berarti nantinya isi dari motivation letter not only about your personal statement, tidak hanya berhubungan dengan personal statement kalian saja, tetapi juga berhubungan dengan your motivation. Bahkan kalau misal mau dijadikan sebagai persentase, mungkin banyakannya di bagian motivationnya. Motivasi kalian kenapa memilih jurusan tersebut, motivasi kenapa kalian memilih IUP misal contohnya, dan motivasi kenapa kalian memilih universitas tersebut, begitu. Tapi kalau misal personal statement berarti nantinya lebih banyak kan membahas tentang diri kalian, begitu. Jadi tidak hanya berhubungan dengan motivation letter aja atau motivation aja, tetapi kalau misal personal statement dia lebih kepada personality. Jadi seakan-akan kalian membuat CV kalian menjadi sesuatu dalam bentuk teks gitu. Kalau CV itu kan bentuknya poin-poin ya. Kalau misal personal statement itu berarti CV kalian dijadikan dalam bentuk paragraf atau teks, begitu. Jadi harus bisa menjual diri sendiri ya, misalnya menjual diri sendiri. Kita punya skill apa, punya kemampuan apa, kemudian kita ceritakan dengan indah di personal statement tadi. Betul sekali. Nah, untuk bahasa menjual diri memang sepertinya memang pantas ya. Pantas ya, pantas. Walaupun kalau misal secara bahasa kayaknya kaidahnya agak-agak ke konteks yang negatif. Ya, tapi memang betul seperti itu ya, Miss ya, betul seperti itu. Dalam artian di sini kenapa kok kita sebutnya sebagai menjual diri, bukan karena kita ingin menjual diri sendiri, tapi bagaimana cara kita untuk mempromosikan diri bahwa saya memiliki kelebihan A, B, C, dan D. Misal contohnya gitu, ya nggak sih, Miss? Ya. Dan membuat orang yang membacanya yakin bahwa memang kalian punya personality tersebut, punya kelebihan tersebut, gitu. Nah, bagaimana sih Miss cara untuk kita menceritakan potensi diri kita itu kepada orang lain dari membaca personal statement ini? Itu kan mesti ada tips dan triknya. Nah, caranya gimana? Apakah kita sekedar menceritakan
kemudian kita misalnya I'm good in English, I'm good in playing the piano, and then I have ever win a competition. Apakah seperti itu atau mungkin harus ada cara untuk mempolesnya lagi? Nah, gimana ini, Miss? Oh, cara untuk mempolesnya. Supaya kelihatan meyakinkan kan harus convincing. Nah, caranya gimana? Ada nggak, Miss? Oke, kalau misal kalian masih ingat dengan cerita dari Bu Rara yang kemarin juga sempat memberikan informasi terkait dengan IUP UGM, lebih tepatnya kepada FK untuk Medicine Faculty, itu beliau menyampaikan bahwa kalian boleh kok kalau misal ingin menyampaikan terkait dengan general experience. Tapi kalau misal bisa poin-poinnya aja, Miss. Jadi misal nih di bagian pertama, berarti kalian membuat motivation letter, mulailah dari pengenalan diri dulu. Betul. Gitu. Pengenalan diri itu tidak terus melulu seperti kalian introducing yourself in front of the class ya. Misalnya, kayak oke, my name, I'm Ken gitu. I'm from Jogja. Iya, I'm from New York gitu kan. Tidak hanya seperti itu, tapi kalian juga bisa mempromosikan tentang apa yang sudah kalian dapatkan. Misal contohnya aja kalian pernah ikut organisasi apa gitu kan ya, I followed some organizations in my school, for example student council. Kemudian selain itu kalian juga kasih experience tentang competitions. Ya, competition gitu. Competition itu juga banyak ya. Apakah harus relate with your major atau your faculty? Nggak harus. Gitu, misal kalian pengen ngambil jurusan psychology, apakah kompetisinya harus yang berhubungan tentang mental health? Nggak harus juga. Iya, nggak juga. Yang penting yang kita lihat adalah apakah kalian menjadi siswa yang aktif atau enggak, kalian punya rasa awareness terhadap society atau enggak. Itu yang kita lihat berangkat dari experience yang pernah kalian lakukan. Begitu. Terus kemudian selain itu kalau misal nggak punya nih, Miss, kalau misal nggak punya sama sekali tentang experience ataupun tentang organisasi, itu kalian bisa memulainya dengan mungkin telling about the stories. Gitu. Story ini bisa banyak ya, mungkin story di mana kalian itu hidup nomaden, jadi berpindah-pindah. Mungkin pekerjaan orang tua gitu kan ya, ada yang juga pekerjaan orang tuanya dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalian membahas experience kalian tentang learning how you learn from different places, environments jadi gitu how kan to ya. adjust seperti itu ya, Miss, how to adjust to different environment. Betul. Itu untuk apa sih? Supaya sebenarnya kalian ingin menyampaikan bahwa kalian tuh orangnya adaptable, right. Mudah beradaptasi, fleksibel, dan sociable, mudah bersosialisasi. Betul. Kenapa mudah bergaul ini penting? Karena karir kedepannya kan kita bekerja dengan banyak orang, apalagi di IUP ya, Miss. Kita harus bisa berkomunikasi dengan orang di luar negara kita sendiri, yaitu nanti universitas rekanan kalian yang akan menjadi tujuan IUP itu. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan orang yang baru, mungkin juga teori yang baru yang sudah kita pelajari di tempat ini, di Jogja ini, di UGM misalnya, berbeda dengan teori yang diajarkan oleh dosen yang ada di sana. Betul. Jadi kita harus bisa fleksibel, environment-nya juga, mungkin di sini tidak bersalju, di sana bersalju. Nah, itu bagaimana mengatasinya ya kan, Miss? Iya, betul sekali Miss. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini yang perlu untuk benar-benar kalian highlight di dalam motivation letter kalian, supaya nantinya ketika kalian interview, kalian pun bisa convince the proctor atau mungkin the interviewer bahwa I can't atau mungkin I can, ya nggak sih? Ya, aku sekali. bisa atau aku nggak bisa, gitu kan? Ya itu bisa kelihatan dari motivation letter kalian, gitu. Itu yang pertama terkait dengan experience atau organization. Nanti kalau misal kalian mungkin ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan via kolom chat atau chat di Zoom boleh, di YouTube boleh, atau mungkin kita juga online, kita juga live Instagram di Instagramnya IONS International Education. Mohon maaf di sana nggak live, takutnya baterainya habis. Oke, nah selanjutnya masuk kepada bagian kedua, step kedua dalam motivation letter, yaitu masuk kepada motivation itself. Ya, motivasi untuk kenapa kalian memilih masuk kepada certain faculty, fakultas tertentu. Jangan sampai nih perlu untuk kalian waspadai, jangan sampai kalian salah memilih kalimat. Nah, contohnya seperti apa itu? Contohnya gini, Miss, kebanyakan yang
Kemarin baru, mohon maaf, untungnya tidak akan saya sebut namanya ya. Untungnya tidak akan saya sebut namanya. Contohnya misalnya A gitu aja. Oh iya. Misalnya contohnya A, siswa Ken. Oke. Siswa A gitu kan. Siswa A ingin masuk ke jurusan International Relations. Oke. International Relations, pernah Miss Nana sampaikan bahwa International Relations is not only about the international dan relations. Tapi ada sisi politics di situ, kemudian ada kebudayaan, kemudian ada sosial, ya nggak sih? Dan ada yang namanya perdamaian dunia. Soft diplomacy ada seperti itu. Betul sekali. Sehingga kalau misal kalian menyebutkan tentang why I want to study in international relation because I want to be an ambassador. Oke. Kira-kira menurut Miss Ken sendiri nih, itu cukup nggak? Tidak cukup karena pemilihan kata tadi itu terlalu general, tidak spesifik. Jadi misalnya kalau kita mengandaikan international relation, pasti ada relation, pasti ada international. Kalian sudah tahu sendiri, mungkin di anak-anak sosum sudah tahu ya, kalau hubungan antara dua negara atau lebih dari negara ini pasti ada hubungan diplomatis, ada hubungan politik, ada hubungan dagang. Nah, betul. itu kita mau memilih spesifiknya yang kemana nih, betul nggak, Miss? Betul dong. Jadi kalau pastinya. ambassador-nya yang mana? Apakah ambassador nanti jadi diplomat? Apakah nanti misalnya di dalam perdagangan atau dalam politik atau betul. dalam perekonomian atau dalam soft diplomacy, kebudayaan misalnya. Nah, ini kita mau memilih yang mana? Memilih yang mana, betul sekali. Kenapa ini penting atau sespesifik itu kah? Iya. Itu kenapa? Karena mereka juga pengen melihat nih, kira-kira kalian paham betul dengan jurusan yang kalian ambil atau enggak. Jangan sampai kalian memilih jurusan karena seakan-akan kalian menganggap jurusan itu paling gampang. Kan gitu ya, Miss ya? Kebanyakan para siswa itu memilih sebuah jurusan karena melihat dari sisi kegampangannya. Terlalu general. Betul. Oh, saya pengen menjadi dokter supaya membantu orang. Oke, baiklah ya. Berarti selain dokter nggak bisa bantu orang nih, gitu kan? Takutnya seperti itu. Oh, saya pengen menjadi masuk ke psikologi karena saya pengen jadi psikolog. Ya pasti. Selalu ingin mendengarkan curhatan dan kasih solusi. Betul sekali. Terus kemudian saya pengen masuk ke manajemen karena pengen membangun bisnis sendiri. Nah, itu adalah hal-hal atau mungkin beberapa goals yang terlalu general, guys. Jadi banyak sekali, kenapa kita bisa menyebut seperti ini, karena terlalu banyak yang mention hal-hal tersebut. That's why you have to be a anti-mainstream dong, harus pilih yang anti-mainstream. Kalian bisa berangkat dari your curiosity, rasa penasaran kalian terhadap sesuatu, gitu kan ya. Your awareness, rasa kesadaran diri kalian terhadap sesuatu. Kemudian kalian lanjutkan rasa mungkin tadi ya kesadaran diri terhadap sesuatu itu menjadi sebuah rasa kemanusiaan, betul gitu sekali. kan ya, humanism gitu loh. Oh, rasa kemanusiaan saya lebih tumbuh ketika saya bisa membantu orang lain dalam hal mungkin sakitnya mental, gitu kan ya. Saya bingung nih, kenapa ya orang kok bisa punya mental health, gitu kan ya. Digali lebih dalam tentang karakteristik. Oh, berarti kayaknya saya cocok nih untuk masuk psychology. Gitu kan, saya punya potensi seperti ini, misalnya good listener. Jadi bisa cocok kan menjadi psychologist. Kemudian kita lihat juga ya, Miss, misalnya di fakultas itu ada mata kuliah apa saja, betul nggak, Miss? Oh iya, itu akan pasti membantu kita untuk mengetahui jurusan tersebut dan kira-kira nanti kita belajar apa sih. Jadi kita bisa memformulasikan lebih dalam kata-katanya yang bagus, bagaimana nanti diolah supaya nanti kita bisa membuat motivation letter yang bagus dan sesuai dengan jurusan yang kita idam-idamkan. Betul nggak, Miss Nana? Oh, betul banget, Miss. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini atau mungkin hal-hal basic yang jarang sekali siswa lakukan adalah menggali informasi. Dan harapannya ketika kalian memilih sebuah jurusan, it's not only about you, tapi juga about your environment. Dan kalau misal bisa berangkat dari diri sendiri. Jangan berangkat dari luar. Oh, misal ibu saya adalah pengacara ya, bapak saya adalah businessman, dokter, ya betul. Bapak dan ibu saya dokter, misal bapak dan ibu saya pengusaha. Oleh karena itu saya ingin masuk ke manajemen. Nah, itu berarti kan terlalu general. Jadi kalian harus lihat dulu nih, kira-kira apa yang bisa kalian gali dari, atau mungkin apa yang bisa kalian
lakukan sebagai kontribusi tadi ya, kontribusi terhadap masyarakat, dan keluarga menjadi salah satu support kalian untuk achieve those goals, gitu kan ya. Oh, berangkat dari pengalaman kedua orang tua saya sebagai dokter, saya banyak belajar tentang kehidupan dan juga kesehatan masyarakat. Misal contohnya gitu, ada sedikit banyak orang yang mulai unaware atau tidak sadar bahwa kesehatan itu penting. Betul. Gitu kan, misal contohnya aja. Terus kemudian dari situ saya mulai punya rasa ingin tahu dan pengen memberikan kontribusi lebih terhadap masyarakat. Salah satunya di tempat saya ternyata jauh dari yang namanya informasi tentang kesehatan. Okay. Ya kan ya, banyak penyuluhan kesehatan. kesehatan. Oleh karena itu saya ingin belajar lebih terkait dengan kesehatan. Menjadi salah satu dokter yang profesional dan bisa membangun klinik sendiri untuk lingkungan sekitar saya. Oh, itu lebih bagus. Apalagi kalau ada highlightnya misalnya di daerah saya atau di sebuah desa yang itu dulu adalah desa ayah saya contohnya. Nah, ini sumber air masih buruk. Jadi bagaimana kita sebagai seorang dokter itu mengantisipasi kesehatan masyarakat. Betul. Gitu ya, Miss, contohnya. Oh, betul sekali, Miss. Jadi langsung specific to the point. Gitu. Dan kita kalau bisa menyebutkan fakta-fakta yang ada. Jadi itu bisa mendukung pengetahuan kita. Oh, ternyata anak ini sudah mengetahui tentang isu-isu yang berhubungan dengan kedokteran. Wah, ini berarti cocok nih masuk kedokteran gitu ya, Miss. Oh iya dong, pastinya. Betul sekali, Miss. Wah, ini keren banget nih. Nah, tadi itu kalau misal masuknya ke kedokteran dan juga masuk terhadap motivation. Jadi motivasi ini harapannya kalian ketika membuat motivation letters atau personal statement, it's not only about what you want to achieve, gitu kan, tapi how you can achieve it. Bagaimana cara kamu bisa mencapainya? Harus konkret, betul dong, harus konkret. Jadi bukan angan-angan saja, tapi bagaimana cara untuk mengkonkretkan itu tadi. Betul sekali. Biasanya kalau misal Miss Nana ada beberapa siswa gitu ya yang membuat motivation letter, kemudian saya tanyain gitu ya, Miss, kenapa pengen menjadi, misalnya kenapa pengen masuk ke international relations? Biasanya mereka menjawab, jujur Miss, aku pengen keliling dunia. Oh, oke. Berarti yang bisa keliling dunia cuma anak HI aja. Yang lain nggak bisa. Anak sastra Inggris itu nggak bisa. Anak sastra Inggris mending di sini aja. Gitu kan ya. Padahal sebenarnya untuk bisa mencapai hal itu tidak harus melalui jalur itu aja. Banyak jalan menuju Roma, guys, gitu kan. That's why kalau misal kalian pengen masuk ke jurusan tertentu, baca dulu informasi terkait jurusannya, visi misinya, betul sekali, visi misinya, alumninya kira-kira banyakan menjadi apa, gitu kan ya. Itu bisa sangat membantu kalian untuk build your knowledge, gitu kan ya, build your knowledge to get what motivations that you want to do, gitulah ya ibaratnya begitu. Atau juga mungkin prospek kerja ya, Miss. Kita kan punya seorang siswa yang ternyata keluarganya ini adalah seorang musisi. Nah, ternyata si siswa ini mengambil jurusan hukum. Nah, secara basic ya, tidak ada hubungan antara hukum dan entertainment ya kan, Iya, Miss? betul, iya. Nah, ternyata setelah kita tanyakan lebih dalam kepada siswa ini, ternyata dia ingin menjelaskan atau merumuskan hukum yang lebih spesifik lagi untuk para musisi. Nah, itu kan juga suatu contoh yang sangat spesifik, karena itu juga pengetahuan baru buat kita ya, Miss. Iya, betul sekali, benar, Miss. Bahkan kita sendiri pun merasa amazed ya bahwa hal sekecil itu bisa menjadi motivasi untuk bagi siswa tersebut. Jadi hal-hal itulah. Jadi nggak perlu jauh-jauh kok, guys. Kalau misal kalian pengen cari motivasi, nggak perlu jauh-jauh kemana-mana. Coba lihat dulu ke diri sendiri dulu. Apa sih di lingkungan sekitar yang bisa aku lakukan, kontribusi apa yang bisa aku lakukan dan aku bisa berikan kepada masyarakat di sekitar begitu. Nah, terus selanjutnya ketiga kita masuk kepada pembahasan why you want to study in international relations and why you have to study or you have to achieve or you have to be accepted in this university. Gitu. Kenapa sih harus IUP? Kenapa sih harus kelas reguler aja? Kenapa sih nggak kelas reguler aja? Benar. Kenapa harus IUP? Gitu kan ya. Biasanya hal-hal seperti ini akan ditanyakan dan juga kalian berarti harus menjelaskan kenapa harus memilih international undergraduate program atau mungkin kenapa harus memilih UGM, kenapa harus memilih UNER, kenapa harus memilih mungkin Undip gitu kan ya, UI dan lain sebagainya. Nah, itu akan dibahas selanjutnya di paragraf selanjutnya nih. Nah, kalau misal menurut Miss Kan sendiri nih sebagai one of the alumni of the UGM
Apa sih Miss yang membuat orang-orang tertarik terhadap UGM Miss? Pengen tahu dulu nih, karena saya bukan orang UGM Oke, kan. jadi yang pertama UGM itu menarik untuk siswa karena satu, jelas secara realita rankingnya bagus. Oke, rank Kemudian ya. kalau secara spesifik personally dulu saya jatuh cinta dengan UGM itu karena lingkungannya tuh sangat mendukung kegiatan belajar mengajar. Jadi perpustakaannya misalnya sudah ada fasilitas-fasilitas yang baik, banyak bukunya. Kemudian yang lebih spesifik lagi itu UGM punya rekanan universitas di luar negeri. Jadi mungkin ada hubungannya. Misalnya kalau dulu fakultas saya yaitu Fakultas Ilmu Budaya, itu ada hubungan dengan Kyoto University misalnya atau dengan Ohio University. Nah, itu yang membuat menarik, Miss. Karena ketika di dalam sebuah kelas itu dosennya bukan hanya dari Indonesia saja, tapi juga dari memanggil dari universitas yang tadi sudah kita kerjasama. Oh gitu. Jadi ada guest lecture. Ya, Jadi ada guest lecture dan itu lumayan sering dan sangat menginspirasi. Oh keren dong. Wah kayaknya. Oke. Mungkin baru itu yang saya tahu ya kan. Kalau misal mungkin apakah di kampus-kampus lain ada? Bisa jadi ada. Bisa jadi ada. Tapi untuk yang guest lecture tadi, kalau di tempat saya Miss, dulu memang harus mengadakan seminar. Jadi bentuknya kayak apa Miss? Kayak kelas terbuka Public ya? lecture. Jadi kayak kelas terbuka gitu. Jadi tidak untuk spesifik jurusan atau mungkin spesifik di kelas tertentu, tapi dibukakan dengan seminar besar gitu. Jadi baru mengundang. Nah kalau misal dia bisa masuk ke kelas dan ngasih lecture ya, berarti kan itu lebih enak ya. Itu lebih enak. Jadi lebih kayak bisa ibaratnya jadi private lah ya, private class gitu. Jadi kita lebih tahu pandangan dari negara lain itu seperti apa. Kemudian kita bisa tanyakan langsung kira-kira experience-nya si pengajar ini seperti apa dengan bidang studi yang kita pelajari tadi, Miss. Oh, wah keren. Jadi lebih luas intinya pengetahuannya. Bukan hanya dari isu-isu di dalam, tapi juga ada isu-isu di luar yang kita bisa akses. I see. Miss kan S1-nya juga di UGM kah? S1 saya di Brawijaya. Oh, nih Bro. Oke. Berarti gini Miss, kalau misal boleh saya garis bawahi ya di sini ya. Kalau misal kelas reguler aja seperti itu, apalagi kelas yang internasional. Iya. Betul nggak sih Miss? Betul. Berarti dia punya banyak sekali, bisa dibilang seperti gudang lah ya. Gudangnya ilmu itu tidak hanya berasal dari nasional aja, tapi juga internasional. Gitu kan ya Miss? Dan itu bisa kalian dapatkan di reguler aja kayak gitu, apalagi di international class. Iya. Betul sekali. Nah, kalau misal kayak gitu, selain itu Miss, kalau misal dari segi alumni-nya, salah satu alumni, apakah memang benar Miss, alumni UGM itu sekuat itu Miss? Memang ada komunitas komunitas alumni juga, Miss. Dan di sana kita biasanya ada project-project, misalnya ada project untuk charity contohnya. Oke, project charity. Kemudian ada project misalnya untuk kesehatan. Oke. Tergantung dari fakultas yang diambil tadi. Ya. Oh, jadi apakah ini alumni-nya ada, kalau misalnya Miss kan itu ikutnya alumni global se-UGM? Kalau saya ikutnya fakultas. Oh, berarti per fakultas ya. Oh. Dan per jurusan. Oh gitu. Spesifik jurusan bisa. Oh gitu. Oh I see. Jadi ada berarti biasanya si arti alumni ini membuat sebuah event gitu kan ya? Ya betul. Terus sekali. diadakan di entah itu mungkin di Yogyakarta atau mungkin di tempat-tempat lain gitu. Oh, nah kalau misal selanjutnya Miss, ada beberapa siswa atau mungkin kalau misal perbaiki kalau misal saya salah, apakah benar kalau misal di UGM sendiri atau mungkin kita sebutnya sebagai kampus-kampus besar di Indonesia itu memberikan banyak sekali kontribusi terhadap adik kelasnya dari alumni, itu memberikan banyak sekali kontribusi tentang pekerjaan. Oh, jadi alumni misal contohnya nih Miss ya, misal contohnya ada beberapa alumni yang sekarang bekerjanya di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Kemudian dia memberikan banyak sekali kontribusi, memberikan info banyak kepada adik kelasnya, sehingga mereka pun juga ikut sukses. Oleh karena itu, kenapa ke universitas-universitas besar ini bisa tetap stabil mensukseskan para alumninya. Betul sekali Miss. Oh gitu ya. Jadi ada hubungan antara alumni dan juga student masih belajar. Oke. Misalnya nih studentsnya ingin membuat acara, misalnya acara yang berhubungan dengan
fakultasnya tersebut, misalnya ada seminar atau apa, nah nanti alumni itu juga akan diundang, mungkin jadi pembicara atau jadi motivator, contohnya seperti itu, dan nanti akan ada seperti sesi untuk tanya jawab seperti itu, Miss. Oh gitu. Dari situlah mungkin banyak sekali students ini yang juga mendapatkan insight positif, baik dari pengetahuan, pengalaman, dan juga tadi ya info-info terkait dengan lowongan kerja. Iya, betul sekali. Oh, dan si alumni juga bisa helps the students to get the mungkin ya bisa dibilang mendapatkan pekerjaan lah ya. Pekerjaan. Atau setidaknya bisa mendapatkan informasi atau inspirasi yang terkait dengan prospek kerjanya seperti apa. Misalnya mahasiswa dari ini misalnya HI. Nah, ketika mereka sudah bertemu dengan alumni, wah, kira-kira sudah jadi diplomat. Nah, itu apa saja yang bisa dipersiapkan untuk menjadi diplomat? Oh ya, betul. Di sana kan misalnya ada kayak alumni, ada perkumpulan Amerika Eropa, kemudian perkumpulan Asia Pasifik misalnya. Betul. Nah, ini ada Timur Tengah. Iya, Timur Tengah. Nah, itu isu-isu apa yang harus kita pelajari supaya bisa jadi diplomat di sana, contohnya begitu. Oh wow, oke. Wah keren ya, ternyata ya. Aduh, ya benar. Bahkan kenapa kok mungkin hal itu yang perlu untuk banyak sekali para universitas-universitas lain atau mungkin alumni dari universitas-universitas lain untuk banyak pelajari sih. Karena kenapa selama ini UGM masih menjadi universitas kebanggaan di Yogyakarta sendiri ya tidak terlepas dari alumninya juga. Gitu kan ya. Jadi oleh karena itu tadi kalau misal kalian pengen masuk ke UGM atau mungkin kenapa kalian memilih UGM, mungkin salah satu faktor kenapa UGM ya pasti gara-gara alumninya. Banyak alumni yang sudah keluar dari UGM dan menjadi alumni, ya pastinya menjadi alumni ini menjadi orang-orang yang sukses, ibaratnya seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk tahu proyek-proyek ini? Kalian langsung aja buka di websitenya UGM, nanti di sana juga ada informasinya. Proyek apa yang sudah dijalankan oleh alumni dan juga kerjasama dengan mahasiswa itu bisa dilihat di websitenya UGM langsung, atau berita apapun yang ada di koran misalnya atau ada di internet tentang UGM itu sendiri. Jadi bisa digunakan untuk bahan membuat motivation letter, betul ya, Miss? Betul sekali. Nah, kita terakhir nih, Miss, sebelum nanti setelah itu kita menunjukkan contoh ya. Contoh motivation letter ya. Nah, untuk motivation terakhir atau bagian dari motivation yang terakhir adalah menjawab pertanyaan why. Should we accept you? Kenapa sih harus kamu? Seakan-akan kayak menembak ya. Kenapa harus aku? Kenapa harus kita memilih kamu? Apa yang membuat kamu itu spesial gitu kan? Apakah pakai telur atau pakai sosis nih? Ya kan? Nah, kira-kira nih kalau misal menanyakan hal itu, kalau misal saya menanyakan kepada Miss Ken, why we should accept you? Nah, contohnya karena misalnya kita sudah punya banyak prestasi. Betul. Prestasi kita sangat berhubungan dengan fakultas tadi. Betul. Bisa. Kita punya leadership yang baik. Good. Ya kan? Kita sering join dengan komunitas-komunitas misalnya. Kemudian punya ide-ide yang menarik. Nah, itu salah satu contoh-contoh untuk kenapa kita harus menerima kamu. Dan juga yang penting tadi motivation-nya ya, Miss. Betul sekali. Motivation-nya ini yang paling penting. Paling penting. Oleh karena itu biasanya kalau misal menanyakan hal-hal kayak seakan-akan kenapa sih kita harus memilih kamu, itu biasanya kalau misal kita mau tadi menjual diri, itu kan pasti kita menyebutkan bahwa okay, I'm capable for gitu kan ya, I can socialize, I can work hard, work in group kayak gitu-gitu kan ya, I'm a disciplined person, misal contohnya kayak gitu. Atau misal kalian sudah terlalu banyak menjelaskan tentang experience kalian di atas, sudah menjelaskan tentang motivasi kalian, berarti kalian bisa menyebutkan tentang I already fulfill all the requirements. Saya sudah mempersiapkan dan saya juga sudah memenuhi semua requirements yang diberikan. So that's why I have to be accepted. Oleh karena itu saya harus diterima dong. Kan saya requirement-nya udah bagus betul. Itu juga bisa. Nah, selain itu juga nih Miss, misal contohnya aja di dalam motivation letter tadi atau di bagian terakhir, why we should accept you in this intake, itu kira-kira ranah untuk sampai ke taraf ini tuh yang namanya membahas tentang karakter saya atau yang membahas tentang ini kok kayaknya bahasanya sombong banget nih gitu. Itu untuk membedakannya gimana, Miss? Oke, jadi kalau untuk membedakan nih, yang mana yang kira-kira cerita
true story True atau story. cerita yang fake story ya, Miss. Ya, betul sekali, Kalau betul sekali. sok menyombongkan ini kita bisa menandainya sebagai fake story karena mungkin bahasanya terlalu tinggi dan tidak ada faktanya, tidak ada contoh-contohnya. Nah, itu dia. Tidak ada pembuktiannya Ya, tidak ada juga pembuktiannya. kan. Bener, buktinya mana Buktinya kalau kamu mana? mencintaiku? Nah, Kan ibaratnya betul gitu sekali. kan. Iya, correct Jadi sekali. kesimpulannya harus ada prestasinya ditunjukkan apa, kemudian harus ada contoh konkretnya. Misalnya saya mempunyai skill leadership yang bagus. Nah, itu contohnya apa? Kalau saya punya aja kan semua orang juga bisa punya ya, Miss. Betul Jadi sekali. kita harus bisa menunjukkan, misalnya pernah menjadi ketua OSIS misalnya. Betul. Nah, ketika jadi ketua OSIS itu pernah melakukan program apa aja, pernah membuat program apa saja, suksesnya seperti apa, Betul. bisa mengundang berapa banyak orang. Kira-kira begitu, Miss. Iya, betul Jadi sekali harus sih, Miss. ada fakta-faktanya. Fakta-faktanya. Kembali lagi ya, tadi seperti yang sudah Miss Ana bilang, bahwa informasi itu harus benar-benar kalian gali sedalam mungkin. Supaya apa? Supaya kalian pun juga bisa memberikan fakta ketika mereka menanyakan, oh buktinya apa Mbak? Kalau misal Mbaknya itu anak yang aktif, di sini Mbaknya tidak pernah menyebutkan tentang experience sama Ya, sekali betul loh. sekali. Gitu kan ya? Oh bingung nih. Ya pokoknya saya aktif aja Pak. Lah ya aktif di mana? Aktif di rumah, tidur, gimana? Atau gimana kan gitu ya? Dan oleh karena itu ketika kalian mungkin menyebutkan sesuatu atau mungkin menyampaikan sesuatu, kalau misal bisa sudah ada buktinya dulu. Sudah ada buktinya. Jadi yang tidak ada buktinya kita bisa golongkan sebagai improper motivation letter. Improper motivation letters berarti hanya menyebutkan tentang poin-poinnya aja tanpa adanya Contoh-contoh betul, dan contoh dan bukti. Betul sekali. Oke, berarti kita mau langsung lanjut pada contohnya. Boleh, Silahkan Kakak Catur untuk membuka contohnya. Mulai dari mungkin contohnya punyanya siapa ya tadi ya? Coba dibukain dulu Kak. Lupa aku namanya. Oke, Hai Maza, boleh. Silahkan di-share. Share screen maksudnya. Oke. Oh, dari Bantul ya, Miss? Oh ya, betul sekali, Miss. Ini adalah salah satu siswa kita yang kemarin juga alhamdulillah lolos di intake pertama tahun 2020. Dia lolos di manajemen. Dan ini bagusnya si Haibaza menyampaikan kepada saya, Miss, tolong sampaikan kepada siswa-siswa IONS bahwa dengan simple motivation letters, I can be accepted. Oke, mari kita lihat. Bentuk simpel seperti apa yang dia maksud, gitu ya. Silakan kalian baca terlebih dahulu bagi yang sudah bergabung dan sudah melihat hasilnya di layar kaca. Nah, hasilnya di layar kaca di situ. Kalau misal kalian lihat tadi ya di bagian pertama, kalau misal boleh misalnya sampaikan pembahasan pertama tentang nama, kemudian asal, perkenalan diri, betul. Terus kemudian dia berkontribusi, tadi tentang experience ya, contributed to my school by being a library cadre. Apa tuh Miss? Library cadre kalau misal boleh tahu tuh. Itu mungkin staff library ya. Oh, staff library of Amarta Library. Oh, namanya Amarta Library. In my village, I am actively involved in youth organizations. Oh, organisasi pemuda. Kemudian, I spend my spare time reading books and articles, watching documentaries and seminars. From those activities, I have developed a strong passions in the course of management. Nah, ini contoh paragraf 1 yang baik ya, Miss. Perkenalan, jadi dia memperkenalkan siapa dia, aktivitas experience-nya apa, kemudian langsung to the point. From those activities, I have developed a strong passion in the course of management. Jadi langsung, saya pengen ambil manajemen gitu ya, Miss. Betul sekali. Nah, di bagian selanjutnya kita masuk ke paragraf kedua. Masuk ke paragraf kedua, ini karena memang di tahun 2020 kita diterjang badai COVID, ya, badai COVID, di mana akhirnya dia memiliki pandangan, I established a small forum called Terra. Ini mungkin yang akan menjadi faktor kenapa Haifaza become one of the students in management. Dia punya kontribusi, dia memiliki rasa kesadaran diri,
dan ingin berkontribusi. Dan kontribusinya nyata ya. Kontribusinya karena sudah nyata, ada, betul. Buktinya walaupun forumnya di sini its main purpose was to help SME digitalize their companies, provide them references to basic management, help them account their transactions with bookkeeping applications, and facilitate them to gain new customers and expand their market. Gitu. Jadi di sini mungkin kalau misal bisa dibilang small forumnya ini mungkin hanya beberapa orang saja, tapi impactnya sangat besar. Kalau misal memang ini bisa di-expand atau mungkin bisa di-develop, itu akan sangat bagus. Sangat bagus sekali. Nah, betul sekali. That's why kalau misal kalian tanya, kenapa Miss kok bisa ini lolos? Ya karena sudah ada fakta-faktanya tadi ya. Betul sekali. Sudah ada contoh yang nyata. Tidak perlu banyak cincong, yang penting faktanya ada. Betul. Gitu. Terus kemudian di bagian bawahnya paragraf ketiga itu ada I'm interested in efficiency and effectiveness of international logistics and supply chain management as it is one of the Ministry of State-owned enterprises main focus. Nah, di sini kalau misal saya boleh sampaikan Miss, dia tidak hanya mengetahui tentang jurusannya. Iya, tapi secara spesifik mengetahui apa itu manajemen ya. Dan efficiency, effectiveness. Iya, betul sekali, dan juga dia sudah paham tentang future plan-nya. Iya, betul sekali. Gitu kan ya, future plan-nya apa, manajemen itu mencakup bidang apa, dan dia sudah paham juga kira-kira bidang apa yang akan dia geluti. Nah, after graduating, dia langsung menyebutkan, I plan to develop a career in one of the state-owned enterprises as one operational manager. Nah, dia sudah paham guys tentang future plan-nya. Betul, future career-nya juga. Oleh karena itu bagian bawah mungkin tidak terlalu banyak juga ya pembahasannya ya. In short, my purpose of applying for management IUP UGM is to widen my knowledge about international business and management and broaden my experience by gaining international exposure and learning in competitive multicultural environment. Nah, itu walaupun cuma satu kata multicultural environment. Nah, ini sudah meng-highlight kalau dia cocok dengan jurusan IUP specifically, karena kan kalau kita masuk IUP pasti harus bisa adjust ke multicultural environment ya, Miss. Betul sekali. Ibaratnya kalau misal bahasanya tuh simple tapi ngena ya. Betul sekali. Aduh lala deh. Okay, so I highly believe that UGM is the best place to attain my future career plan. Hence, I fervently hope that you would grant me the admission for this program. Oke, bahasanya tidak terlalu yang muluk-muluk. Kalau misalnya bahasa berpacaran tuh, aku tidak akan menjanjikan apapun. Yang aku janjikan hanyalah aku membuatmu bahagia, gitu kan ya. Jadi bahasanya tuh simple tapi ngena. Tadi benar sekali. Nah, ini bisa menjadi salah satu poin kalian. Oke, terima kasih kakak untuk share screen-nya. Nanti bisa kita lanjutkan share screen-nya yang lainnya. Nah, untuk yang tadi kalau misal kalian udah baca contohnya, ada satu hal yang perlu untuk beberapa kita highlight ya, Miss ya. Pertama, fakta. Betul. Fakta. Contoh atau fakta. Contoh atau fakta. Terus yang kedua adalah kalian tidak perlu terlalu banyak menceritakan sesuatu. Yang perlu kita lihat adalah briefly and clearly. Ya, brief and clear. Brief and clear. Nah, bisa juga nih. Singkat, padat, jelas. Tepat sasaran betul. Ke fakultasnya tersebut. Betul sekali. Jadi kalau misal kalian bingung, Miss, mau bikin motivation letter, aku harus nulis apa lagi ya, Miss? Nah, coba deh kalian lihat gali diri sendiri, betul. Cocokkan dengan profil fakultas dan keilmuan yang akan diambil ya, Miss. Betul sekali. Oke, kita mau lanjut ke share screen kedua ya, Miss ya? Ya, siap. Oke, siap. Kita lihat dulu contohnya kakak. Listnya dulu kakak. Lupa kakak. Lupa nama-namanya maksudnya kak. Oke, motivationnya punyanya bawahnya lagi kak, bisa ke bawah lagi. Nah, Julian Saputra. Oh, udah enggak. Itu tadi udah FEB soalnya. Bawahnya lagi coba kak, ada lagi nggak ya? Kita ambil yang FK kali ya, Miss ya. Boleh FK. Oke, FK Daniel Habri ke atas kak. Oke, Daniel Habri. Nah, itu dia yang PDF. Oke, Daniel Habri. Nah.
silahkan di share screen. Ini satu halaman juga ya, Miss? Satu halaman. Panjang-panjang. Nggak perlu panjang-panjang, yang penting singkat pada jelas. Straight to the point. Iya, betul sekali, straight to the point. Oke, silakan Miss dibacakan. Oke, jadi ini paragraf 1 dulu kita analisis ya, Miss. My name is Daniel Hebri Arshi. I'm a prospective undergraduate applying for the IUP at the Faculty of Medicine at UGM. I have taken part in numerous competitions at the national and international level, and this experience has shaped me into a resilient, passionate, and adaptable student I am today. Oke. Ini pun juga sangat-sangat apa ya, bisa dibilang singkat ya, tapi dia langsung spesifik to the points bahwa orangnya seperti apa, dan dia udah menyebutkan ya, I have taken part in numerous competitions, national and international level loh, gitu. Dan inilah yang menjadikan saya seperti ini sekarang. Jadi dia di sini highlightnya adalah kompetisi yang dia ikuti itu bisa membentuk karakternya menjadi seorang yang resilient, tahan banting, passionate, punya passion yang tinggi gitu, dan mudah beradaptasi. Fleksibel juga menjadi betul seorang sekali. student yang berprestasi. Oke, lanjut ke bawahnya. Paragraf kedua. Paragraf kedua kakak. Oke. During my high school time, I focused mainly on developing my potential in biology and medicine by participating in competitions related to those topics. And I successfully achieved many awards at the national level. Last year, I won first place in the AMSA Youth Project, a medical science Olympiad held by AMSA UGM. Nah, ini juga sangat spesifik. I managed to impress the jury during the final round with my presentations about the increasing number of diabetes mellitus cases and my approaches to the problem if I were a medical doctor. Nah, ini sangat keren sekali ya, Miss. Keren banget kan ya, Miss? Oke, benar sekali. Kalau misal dilihat dari segi apa yang sudah dia sampaikan, kita pun juga sudah punya pandangan bahwa dia menjadi siswa yang sangat aktif dan punya pandangan yang besar juga dan luas juga, dan tanpa kita sadari dia punya beberapa ada beberapa kalimat yang mungkin ingin saya highlight adalah dia sangat concern terhadap diabetes mellitus cases, dan dia bisa membuat juri impresif terhadap dirinya dengan bagaimana cara dia untuk menyebutkan tentang kalau misal nantinya aku menjadi medical student, medical doctor gitu ya. Saya mau ngapain? Nah, dia udah tahu. Gitu. Jadi inilah yang mungkin perlu untuk benar-benar kita highlight. Dari dua hal tadi, Miss, dari yang Haifaza dan juga Daniel Habri, ada dua hal yang bisa kita ambil kesimpulannya, yaitu mereka tidak hanya punya mimpi, tapi juga sudah bisa merealisasikannya. Walau kecil mungkin. Betul sekali. Nah, oke, kita lanjut ke bawahnya nih, Miss. Oke, at school I enjoyed being a tutor to my friends who find difficulties with biology and assist them in conducting scientific experiments and project. Oke, berarti dia menyampaikan, nah inilah teman-teman. Jadi kalau misal kalian nggak perlu kok menyebutkan bahwa I can work in group, kayak gitu nggak perlu ya. Dengan kalimat seperti ini kalian bisa meng-highlight bahwa kalian tuh orangnya bisa membantu orang lain, bisa gitu kan, mengedukasi orang. Contohnya bisa jadi tutor. Betul. Nah, specifically karena dia masuk ke kedokteran, jadi dia memilih ini biology ya sebagai tutoring fieldnya. Betul sekali. Dan selain itu, mungkin sudah jarang sekali anak yang akan meng-highlight bagian selanjutnya. Besides academic activities, I was also involved in youth religious group where I had opportunity to volunteer in social programs such as charity. Wah, inilah yang ditunggu-tunggu ya oleh semua orang, bahwa kembali lagi tadi yang sudah kita bahas, bahwa tidak hanya kalau misal kalian menjadi anak IUP atau mahasiswa itu tidak hanya melulu kita masuk kepada bagian akademiknya aja, tetapi juga kita harus melihat dari sisi non akademiknya. Dari sisi non akademik ini bisa dilihat dari tadi mungkin kontribusi kalian, tidak hanya di kontribusi masyarakat, kemudian kalau misal mau disebut your religious group ini, kemudian ikut charity, ini udah sangat bagus. Berarti rasa humanismenya bagus. Humanity-nya bisa dilihat dari cerita ini ya, Miss. Jadi nggak hanya cerita, tapi ceritanya itu ada kenangannya. Tapi kenangannya bisa masuk ke IUP UGM. Betul sekali. Oke, dan terakhir berarti joining IUP will provide me with good knowledge and skill in medicine.
as well as the opportunity to experience working with people from diverse backgrounds. Nah, hampir sama kayak tadi ya bahasanya ya Miss ya. Multicultural ya tadi. Multicultural kan diverse background. So itu kan bahasa yang digunakan pun tidak harus melulu sama ya. Yang penting kalian paham dengan konteksnya seperti apa. Kemudian di bagian terakhir ada penggunaan kata-kata I hope that I will be able to contribute to the university by representing UGM in competitions and at the national and international levels. Therefore, I believe that I deserve a place in UGM. Oke, benar-benar dua motivation letter yang sangat menginspirasi untuk next IUP students ya Miss, betul? Betul sekali, menginspirasi sekali nih. Kalau misal kalian bisa melihat semuanya tidak ada yang menggunakan bahasa I'm capable bla bla bla, I am a bla 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 gitu, nggak ada ya Miss ya, tidak ada. Jadi langsung cerita dan ceritanya langsung ngasih proof gitu. Jadi hal seperti inilah yang memang bisa disebut sebagai proper motivation letter. Berarti kalau misal yang improper seperti apa? Ya berarti kalau misal yang improper berarti perlu terlalu general, benar. Kurang adanya contoh dan juga fakta, betul. Atau terlalu bertele-tele. Betul sekali. Terlalu bertele-tele itu juga termasuk bagian dari yang namanya improper motivation letters. Oke, nah kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan kepada para online students, sahabat-sahabat online yang sudah ada di monitor semuanya, baik melalui Zoom ataupun melalui YouTube ataupun mungkin Instagram, ya live Instagram boleh banget. Nah, mungkin kita akan menanti dari beberapa pertanyaan. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan Miss, ada satu hal yang mungkin ingin kita sampaikan dulu sebagai conclusion sebelum kita masuk kepada pembahasan. Masuk kepada pertanyaan. Kira-kira conclusion yang bisa kita berikan untuk siang hari ini apa? Kira-kira dari Miss Ken? Jadi kalau kita membuat motivation letter yang harus kita ketahui pertama adalah diri kita sendiri. Betul sekali. Kembali ke dalam karakter kita dan potensi kita ya Miss. Betul sekali. Setelah kita mengetahui hal ini, nah kita lanjut ke mengetahui fakultas yang akan dituju di UGM. Betul. Atau di universitas yang kalian tuju. Betul sekali, korek. Nge-match ini caranya untuk mencocokkan kedua hal ini ya Miss. Betul sekali. Mencocokkan antara apa yang ingin profil kita dan profil universitas. Bisa langsung sinkron gitu ya. Betul sekali. Dari Miss Nana juga mungkin kurang lebih sama Miss, tapi alangkah baiknya kalau misal kalian pengen membuat motivation letter, tadi gali banyak-banyak informasi terkait dengan jurusan. Jangan sampai kalian ingin masuk ke sebuah rumah tapi kalian nggak tahu nih ini rumahnya siapa, yang punya orang mana gitu kan ya. Tanpa kalian sadari kalian sendiri akan celaka gitu kan ya. Oleh karena itu betul sekali. Oleh karena itu banyak-banyaklah cari informasi, tidak hanya mulai website, kalian bisa tanya kepada teacher, tanya kepada teman-teman sekalian gitu kan ya. Atau mungkin kalau misal pengen tetangga atau yang lulusan UGM, boleh banget. Betul. Atau kalau misal kalian bingung bisa langsung join ke IALS International Education, ya kan? Biar nanti bisa langsung ketemu sama Miss Nana dan juga Miss Ken. Jadi kita bisa sharing bareng. Kebetulan kita sudah membuka untuk intake 3 ya Miss ya di bulan Mei. Jadi kalau misalnya di tanggal berapa itu ya? 9 ya? 9. Ya. Jadi bagi kalian semuanya yang ingin masuk ke jurusan medicine, fakulti medicine dan juga faculty of law, dibukanya di besok intake ketiga. Jadi bagi yang ingin langsung mendaftar intake ketiga dan mempersiapkan intake 3, kita sudah membuka kelas di tanggal 9 Mei begitu. Kelasnya online dan juga offline masih sama, bisa memilih online boleh, offline boleh. Terus kemudian selain itu kalau misal aku nggak pengen bareng-bareng Miss, aku pengennya sendiri. Bisa juga ambil private. Aku pengennya private sama temenku Miss, boleh. Private sama pacar, boleh. Banyak juga kok ya. Jadi sebenarnya kalau misal kalian pengen tahu lebih lanjut bisa langsung hubungi nomor yang tertera di layar kalian masing-masing. Di situ nanti akan dibantu oleh kami para admin dan juga Miss Ken juga di sini untuk membantu pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan seputar IUP. Betul sekali. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan hari ini ya Miss ya. Iya, belum ada mungkin. Tapi nggak apa-apa. Nanti ada
ada free learning berikutnya ya. Iya, ada free learning berikutnya tanggal berapa, Miss? Bulan depan. Oh, bulan depan. Oke, masih bulan depan, bulan puasa ya, Miss ya? Ini ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan. Oke. Jika saya punya kebiasaan menulis, bagaimana, Miss? Karena kadang-kadang saking asiknya jadi tulisannya melebar, ada solusi. Nah, Oke. Miss Nana ada solusi? Dari solusi, oke. Jika saya punya kebiasaan menulis, bagaimana, Miss? Oke, sebenarnya kebiasaan menulis itu sangat bagus ya. It means bahwa kalau misal kalian punya kebiasaan menulis, kalian sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa tulisan yang baik dan juga benar itu seperti apa. Berbeda loh dengan orang yang belum pernah menulis sama sekali. Lebih sulit, betul sekali. Oleh karena itu ini menjadi salah satu privilege kamu ya, Dwi. Nah, terus yang kedua karena kadang-kadang saking asyiknya jadi tulisannya melebar. Jadi nggak fokus. Oleh karena itu, kalau misalnya Miss Nana boleh saranin, ketika kalian mau membuat tadi ya, Miss Nana dan juga Miss kan udah ngasih poin-poin nih. Kalau misal bisa bikin kerangka karangannya dulu. Mind map boleh, framework boleh. Jadi nanti isinya apa saja berdasarkan dari framework atau mind map yang kamu buat. Jadi nggak bakal melebar kemana-mana nih gitu. Biasanya kenapa kok bisa melebar seperti ini ketika kamu menulis, kamu nggak punya framework yang jelas. Jadi bahasanya kemana-mana, pengen bahas A, tiba-tiba bahas B, bahas C yang lain sebagainya karena tidak ada mind map. Gitu. Kalau misal kamu udah bikin mind map, oke, aku mau membahas tentang motivation letter. Motivationku adalah menjadi dokter. Oh, kira-kira kalau jadi dokter itu apa ya? Kamu bikin dulu poin-poinnya dulu, nanti baru kamu simpulkan, kamu bikin teksnya berdasarkan dari yang udah kamu buat poin-poinnya tadi. Mungkin juga bisa membuat, kalau sudah tadi yang dikerjakan itu mind map, setelah itu proses berikutnya mungkin bisa membuat lebih spesifik lagi. Contohnya, paragraf 1 saya menulis ini, 1, 2, 3. Paragraf 2 ini, paragraf 3 ini. Jadi begitu Dwi, supaya ceritanya tidak melebar kemana-mana seperti yang tadi Miss Nana sampaikan. Betul sekali. Jadi bahasa yang digunakan pun, kalau misal menurut Miss Nana pun, kalau misal dia udah mulai punya kebiasaan menulis, itu lebih mudah dari segi bahasa, lebih enak untuk dibaca. Terus kemudian asalkan tadi ya kebanyakan memang kalau misal anak-anak yang suka menulis itu punya kebiasaan memang suka banyak sekali ide. Jadi kalau misal punya banyak ide pengennya dituangin semuanya. Jadi 10 padahal tiba-tiba udah 10 aja gitu kan. Oleh karena itu tadi ya bisa bikin mind map, bisa bikin poin-poin seperti yang Miss Nana sampaikan atau Miss Ken sampaikan. Seperti itu Dwi. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Semoga bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi kah dari yang lainnya? Oke. Deh, ya. Terima kasih sama-sama. Oke, yang lainnya? Sudah. Oke, kalau misal tidak ada pertanyaan, oke, karena waktunya juga sudah berjalan dengan cepat ya, iya betul sekali, sudah lebih dari 1 jam, jadi akan kita akhiri. Kalau misal kelamaan takutnya nanti yang di belakang layar udah mulai ngantuk ya. Oke, kita lanjutkan lagi nanti mungkin di sesi selanjutnya. Jangan sampai lupa untuk tetap ngikutin free online learning kita. Untuk lebih tahu info selanjutnya bisa langsung buka ke YouTube-nya. Terus ke YouTube-nya IANS International Education, atau mungkin langsung buka ke Instagram-nya Neutron Priority untuk mengetahui info-info terupdate kita dan juga info-info terkait dengan free online learning kita. Begitu. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Sudah join. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di free online learning berikutnya. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum.